pertemuan pertama kali ini dengan pemateri kita panggil saja mungkin Mas ya, karena masih mahasiswa di Politeknik Negeri Surabaya, atau mau panggil Pak atau mau panggil Kak juga nggak apa-apa, silakan. Mas Fikri Muhammad akan memberikan materi tentang pengenalan Python untuk hari ini dari jam 13 sampai jam 15. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu dan kita semua sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan dan paparan dan materi dari beliau. Dengan segala hormat kami persilakan. Silakan dimulai, Mas Fikri. Terima kasih. Ya, Bu Kuri, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini semuanya dan juga Bapak dan Ibu yang mungkin ada yang hadir ya. Saya Fikri ya, Fikri Muhammad Haq, yang mana pada pertemuan pertama ini dan juga nanti pertemuan selanjutnya akan ngebimbing bareng nih kalian-kalian. Kita bakal belajar bareng tentang dasar-dasar dari Python, supaya nantinya ketika akan diarahkan menuju ke materi machine learning nantinya, teman-teman nggak akan terlalu kosong banget ya, dan nggak akan terlalu bingung banget. Tapi mungkin ada teman-teman di sini yang udah yang udah pernah megang Python sebelumnya mungkin, atau megang atau pernah coding gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman secara umum, mungkin pakai PHP dan lain sebagainya. Anggap aja ini tuh sebagai refreshing lah gitu ya, supaya untuk bisa mengingat-ingat kembali. Oke, mohon maaf Bu Kuri, mungkin boleh dinyalakan untuk screen sharingnya Bu, supaya saya bisa share screen. Oh ya, sebentar. Oke Bu. Dan untuk teman-teman, ini saya akan share untuk materinya ya, langsung saja supaya mungkin teman-teman bisa langsung mengakses dan ikut membaca juga ya selama materi berlangsung. Ini saya akan share di room chat ya, teman-teman mungkin bisa langsung akses linknya untuk di-download. Nah, di room chat sudah saya share ya, teman-teman bisa langsung download saja. Nah, sambil mulai kita akan langsung masuk ke materinya aja. Oke. Jadi ini adalah materinya. Saya kayak gini aja supaya karena nanti kan kita akan praktik juga sekalian begitu sambil jalannya materi. Jadi saya kayak gini aja untuk ini ya, untuk membawakan materinya. Jadi pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang Python, di mana agenda-agendanya di sini ada mulai dari pengenalan, yang nantinya teman-teman bakal ya mengetahui tentang apa itu Python, seperti apa sih Python, kenapa kita menggunakan Python, dan lain-lain. Lalu teman-teman juga akan mempelajari dasar Python yang nantinya kita akan mempelajari beberapa kode-kode program langsung ya, mempelajari sintaks-sintaks Python langsung gitu di sini, mulai dari bagaimana menampilkan tulisan, menggunakan terminal kondisi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya teman-teman juga bakal belajar tentang tipe data pada Python. Jadi mungkin nanti akan lebih jelas lagi ya untuk tipe datanya, karena kalau sekarang mungkin masih membingungkan mungkin. Lalu nanti yang terakhir pada pertemuan kali ini akan ditutup dengan materi input dan output operasi. Supaya bagaimana kita bisa memberikan data nantinya dan juga bisa menampilkan data tersebut gitu. Kita akan mempelajari input dan output operasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan Python. Nah, begini. Jadi Python ini adalah bahasa yang di sini teman-teman bisa dilihat di poin yang paling pertama adalah interpreted. Jadi di mana ini adalah bahasa yang mana instruksinya, jadi ketika kita itu melakukan coding nantinya ya, kita memasukkan kode-kode tertentu, sebetulnya di belakang itu sistem atau program akan secara terus-menerus membaca instruksi tersebut. Jadi akan dibaca terus instruksinya dan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, yang itu bahasanya wah sudah di luar kepala kita sebagai manusia. Karena ya dengan berbagai ini ya, dengan berbagai kerumitannya, dengan kalau teman-teman pernah mungkin
mengetahui ada yang namanya assembler dan lain-lain, itu adalah bahasa mesin. Lalu yang kedua itu adalah high level. Jadi bahasa Python ini termasuk bahasa yang high level karena sebetulnya nyambung juga sih sebetulnya dengan poin yang pertama yang interpreter tadi. Jadi high level ini karena bahasa Python ini sudah sangat-sangat menyerupai bahasa manusia. Artinya sebetulnya nggak semua bahasa pemrograman itu bisa kita mengerti dengan mudahnya gitu ya. Kalau sekarang di bahasa-bahasa sekarang yang kebanyakan sudah high level, termasuk Python, kita bisa menemukan bahasa-bahasa yang memang bahasa manusia, yang kebanyakan dari influence dari bahasa Inggris, kayak misalnya ada if, ada else, ada switch, dan lain sebagainya gitu. Itu kan bahasa-bahasa yang juga itu sebetulnya bahasa manusia, yang diterjemahkan nantinya ke dalam bahasa mesin oleh sistem yang ada. Oleh karena itu, Python ini adalah bahasa yang high level, termasuk gitu di antara bahasa-bahasa high level yang lain. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah menggunakan PHP atau menggunakan C Sharp, C doang, C++, JavaScript, dan lain-lain. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang high level. Namun yang membedakan antara Python ini dengan bahasa yang lain itu adalah Python ini tuh adalah bahasa yang kalau menurut saya sih sesuai dengan pengalaman saya, karena saya sendiri juga sebetulnya belajar pemrograman itu otodidak sebetulnya. Jadi Python ini adalah bahasa yang high di antara para high. Jadi bahasa yang high level di antara para high level. Di antara ada sederetan bahasa-bahasa pemrograman yang high level seperti PHP, JavaScript, dan lain-lain, Python ini adalah yang paling high. Kenapa? Soalnya pengalaman saya pribadi dan banyak sekali rekan-rekan yang lain juga berpendapat yang sama sebetulnya. Memang Python ini adalah bahasa yang sejauh ini, sampai sekarang ini adalah bahasa yang paling mudah. Jadi bahasa yang sudah sangat-sangat humanis gitu, bahasa yang sudah sangat menyerupai bahasa manusia gitu. Jadi tidak mudah, tidak sulit untuk mempelajarinya. Seperti itu. Bahkan Python ini digunakan nggak hanya cuma sekedar oleh orang-orang yang melakukan coding, para programmer, dan lain sebagainya. Python ini juga sering banget digunakan oleh misalnya para ahli matematika, fisikawan, mereka-mereka yang mungkin ingin melakukan kalkulasi gitu, namun ingin secara terperinci, nah mereka bisa menggunakan Python seperti itu, karena ada banyak sekali nantinya teman-teman akan mengenal library, mengenal fungsi-fungsi dan lain sebagainya yang Python miliki, yang bisa membantu mereka begitu. Nah itu nyambung sebetulnya dengan poin yang ketiga yang kita bisa lihat, yaitu adalah poin general purpose. Nah, poin general purpose ini adalah poin di mana artinya ini adalah bahasa yang sebetulnya nggak hanya cuma sekedar digunakan oleh programming doang. Seperti yang tadi saya sampaikan, digunakan oleh mereka-mereka yang ingin menghitung, misalnya oleh ahli matematika, ahli kimia, fisikawan, dan lain sebagainya gitu, para peneliti, para ilmuwan, mereka bisa menggunakan Python ini untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang mereka butuhkan gitu. Tentu ya selain itu juga ada para programmer gitu ya, seperti saya pribadi menggunakan Python ini ya untuk mengembangkan aplikasi misalnya, atau mengembangkan teknologi-teknologi seperti misalnya machine learning yang nanti akan teman-teman pelajari dengan Pak Adit, Pak Anton, dan yang lain. Bisa gunakan untuk membuat aplikasi juga dan lain sebagainya. Python ini sangat-sangat general purpose gitu, sehingga ya kebutuhannya ada banyak sekali. Nah, selanjutnya di sini adalah pengaplikasian dari Python. Sebetulnya ada lebih banyak dari ini sebetulnya, tapi ini adalah yang bagi saya ini yang paling sering dijumpai. Jadi yang pertama adalah pengembangan aplikasi berbasis web atau kita bisa sebut sebagai front end-nya gitu. Jadi bagian depan atau bagian dari aplikasi tersebut. Di sini saya juga mencontohkan misalnya ada menggunakan sebuah kerangka kerja atau framework yang namanya Django. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar kali ya. Jadi Python ini bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi, membuat aplikasi berbasis web seperti ini. Lalu Python juga bisa digunakan untuk mengembangkan pendukung dari pengembangan aplikasi web tadi, yaitu bisa membuat sebuah yang dinamakan sebagai API.
mungkin kebanyakan mungkin masih belum terlalu mengerti ya apa itu API. Jadi API ini seperti semacam penyedia data begitu, yang mana itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting banget ya, sangat-sangat dibutuhkan gitu untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi apapun sebetulnya, berbasis web, berbasis Android dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya sih di antara front end dan back end ini berhubungan dengan pengembangan aplikasi yang mana ini yang paling banyak praktiknya ya gitu di dunia kerja. Yang mana sudah banyak sekali mau di Indonesia mau di luar negeri menggunakan Python dalam prakteknya seperti itu. Lalu di sini kita langsung ke sebelah kanan, di sini ada untuk controller atau IoT. Di sini saya nggak tahu ya apakah teman-teman udah mendengar atau belum. Tapi sebetulnya ini sesuatu yang memang sudah sangat-sangat populer gitu, terutama kalau di antara anak-anak kuliahan, mereka-mereka yang ada di jurusan teknik elektronika dan lain sebagainya gitu. Mereka sudah mulai masuk ke segmen IoT ini. Jadi IoT ini sangat berhubungan dengan yang namanya controller, yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa membuat robot dan lain sebagainya gitu. Itu adalah IoT. Yang mana di sini misalnya teman-teman bisa searching ada yang namanya Raspberry Pi. Ini adalah sebagai controller yang kita bisa program dengan menggunakan bahasa Python di situ. Jadi bayangkan kita bisa menggerakkan sesuatu ya, suatu benda yang secara fisikal itu memang dia bisa disentuh gitu ya, seperti robot dan lain sebagainya, itu sebetulnya bisa kita gerakan juga menggunakan bahasa Python ini. Begitu. Lalu di bawahnya ini adalah apa yang teman-teman akan pelajari nanti, yaitu adalah machine learning di sini. Di machine learning ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengandalkan mesin untuk bisa mempelajari misalnya perubahan data, mempelajari bagaimana menganalisa data dan lain sebagainya gitu di machine learning ini. Yang mana mungkin teman-teman pernah mengamati praktik-praktiknya secara langsung gitu, seperti misalnya bagaimana sistem rekomendasi misalnya pada Google, pada YouTube dan aplikasi-aplikasi lain gitu. Mereka ini menggunakan konsep machine learning supaya mereka bisa merekomendasikan konten-konten yang tepat dengan apa yang biasa kita akses begitu. Nah, itu adalah machine learning. Dan nanti teman-teman akan mempelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang nantinya setelah mempelajari Python dasarnya dulu ya tentunya. Begitu. Machine learning ini bisa menggunakan ada yang namanya OpenCV, teman-teman bisa cari tahu. Namun nantinya sih sebenarnya saya kurang tahu, tapi mungkin nanti teman-teman akan diarahkan lebih ke menggunakan library-library seperti skitlearn dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan mengenal itu dan akan mengcoding atau mengkode si machine learning ini di website Kaggle nantinya. Nanti teman-teman akan mengenal itu. Lalu nanti ada juga yang namanya artificial intelligence. Nah, ini adalah sebetulnya bisa dibilang sebagai versi lebih advance atau titik lebih tinggi daripada machine learning itu. Jadi di artificial intelligence ini teman-teman akan membuat ya seperti layaknya seperti namanya gitu ya, itu adalah kecerdasan buatan begitu. Yang akan dijumpai pada robot-robot, pada mungkin AI kalau di game sekarang ada banyak sekali tuh bot-bot seperti itu gitu yang menggunakan konsep sebetulnya artificial intelligence. Namun mungkin kita bisa mendiskusikan tingkatannya sebagaimana gitu ya kalau untuk game. Namun biasanya tertinggi itu digunakan pada robotika seperti itu. Itu adalah artificial intelligence. Dan yang terakhir ini adalah umum. Jadi banyak sekali sebetulnya fungsi-fungsi yang bisa digunakan pada Python untuk membantu perhitungan-perhitungan matematika atau rumus-rumus fisika gitu menggunakan Python ini gitu. Sangat-sangat mudah untuk mengkalkulasikannya. Nah, di sini ini adalah gambaran dari bagaimana perkembangan Python terutama sejak 2019 kemarin ya. Bisa di screen Mas. Ini masih. Nah, seperti ini saja soalnya nanti akan ada praktek, Bu. Jadi kita seperti ini saja di ininya kita diperlihatkannya. Oke, jadi ini gambaran sebetulnya. Gambaran dari bagaimana popularitas dari Python ini gitu. Jadi berapa banyak orang menggunakan Python yang hitungannya ini
sejak tahun 2019 sampai 2020 kemarin gitu. Di mana di sini bisa teman-teman lihat Python ini lebih banyak memimpin ya. Tentu sekali sempat nih di satu versi grafik ini Python ada di bawahnya Go language gitu atau bahasa Google yang baru-baru ini sebetulnya emang kalau di antara para programmer ya, di antara para developer, Go language ini adalah bahasa yang memang lumayan populer. Namun Python masih termasuk yang sangat-sangat populer gitu. Di sini bisa dilihat bisa sudah ada di atas bahasa yang namanya bahasa Java, JavaScript, bahkan jauh di atas bahasa PHP di sini. Dan juga ada grafik di bawah sini dan juga sama. Python ini sudah ada di bawah, sudah ada di atas bahasa-bahasa seperti JavaScript dan bahasa Java seperti ini. Menandakan bahwa Python ini memang sudah sangat-sangat populer karena saking banyaknya orang yang bisa menggunakan gitu ya, nggak cuma sekedar kami para developer, kami para programmer gitu, tapi bisa digunakan oleh halayak banyak seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dasar Python. Jadi kita akan mulai coding nih, namun codingnya tentunya yang masih sederhana saja ya, supaya teman-teman nggak terlalu inilah gitu, nggak terlalu overload gitu. Nah kita masuk ke sini, akses Python. Saya akan mendemonstrasikannya nanti, termasuk pada hari ini menggunakan Google Colab. Namun jika teman-teman ingin menggunakan Python desktop untuk menginstalnya langsung, tentu saja boleh ya. Nanti mungkin saya akan share-kan juga link instalasi Python-nya tersebut. Tapi kalau saya sih menyarankan supaya lebih mudah nih, supaya kita nggak perlu instalasi dulu. Karena nanti pun sebetulnya kita nggak akan banyak melakukan instalasi, karena kita akan lebih banyak coding itu justru di online gitu ya, di website compiler. Salah satunya saya menggunakan Google Colab dan nanti akan menggunakan Kaggle dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke materinya yang pertama. Nah, ini teman-teman mungkin bisa langsung ini dulu ya, siap-siap dulu kalau misalnya mempersiapkan dulu kalau misalnya yang masih belum memegang laptop dan lain sebagainya, kita akan coba untuk praktekkan sedikit demi sedikit. Nah, di sini saya akan membuka Google Colab-nya ini untuk kita bisa coding di situ, coding Python. Oke, ini udah terlihatkah teman-teman? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Terlihat. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman, nih kita ulang lagi ya. Jadi teman-teman bisa akses link itu atau seperti saya ini bisa ke Google, terus ketikkan Google Colab. Di sini. Lalu klik yang paling atas ya, research.google.com di sini dengan tulisan di sini judulnya Welcome to Collaboratory. Diklik saja. Nah, di sini lalu pilih yang paling atas, Welcome to Collaboratory seperti ini. Diklik gitu. Dan kita bisa mulai coding dengan mengklik plus code yang di sebelah sini ya. Diklik dan di sini kita bisa langsung coding di bawah sini. Seperti itu. Nah, teman-teman boleh sambil akses dulu ya, dicoba. Oke, boleh, sok silahkan. Kalau ada yang ketinggalan boleh bilang ya di chat, boleh. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain dulu ya, biar nggak ketinggalan. Ini lumayan banyak waktunya soalnya. Oke, saya coba ulangi 2 kali ya. Saya coba ulangi 2 kali untuk akses Google Colab-nya ya. Jadi kita akan mengakses Google Colab, di mana Google Colab ini akan menjadi tempat di mana kita bisa coding untuk sementara ya pada Python pengenalan dasar ini gitu. Nanti mungkin teman-teman ketika mulai masuk ke machine learning dan lain sebagainya mungkin akan diarahkan ke mungkin IDE lain atau website lain yang berbeda. Begitu. Nah, sekarang kita coba ketikkan Google Colab seperti ini ya. Google Colab untuk mengakses Google Colab-nya. Untuk kita bisa coding di situ ya. Nah, seperti ini kita masuk.
Dan kalian mungkin ketika sudah ketikkan Google Colab ini di Google, kalian akan menemukan nih yang paling pertama, yang alamatnya ini adalah research.google.com dengan judulnya adalah Welcome to Collaboratory. Seperti itu. Nah, di sini kita klik aja. Ditunggu sebentar. Nah, nanti teman-teman bisa ngelihat ada 2 title di sini, atau biasanya sih kadangkala ada yang 1 juga ya. Biasanya kalau misalnya, dan setelah itu teman-teman bisa langsung klik plus code di sebelah kiri atas di sini ya, di samping table content, di samping kirinya plus text di sini, plus code. Jadi bisa langsung diklik aja. Nah, nanti di sebelah sini, ini teman-teman bisa langsung menuliskan sesuatu di sini kan, bisa dituliskan sama teman-teman. Nah, di sini adalah tempat di mana kita akan menuliskan kode-kodenya. Jadi nanti teman-teman akan mulai pada Python dasar ini, teman-teman akan mulai coding dasar-dasar Python di ruang kode di sebelah sini ya. Oke. Ini saya share-kan kembali untuk link collab Google-nya jika ada yang ingin langsung masuk ya. Saya share-kan di akun chat ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bakal langsung coba untuk coding sesuai dengan materi yang paling pertama di coding, yaitu adalah menampilkan tulisan di sini. Kita akan menggunakan fungsi namanya fungsi print di sini, di mana print ini digunakan untuk memunculkan sesuatu pada konsol. Jadi ini sebetulnya udah termasuk kepada bagian output ya sebetulnya. Tapi ini kita bisa mulai dari awal juga gitu. Itu adalah melakukan print untuk memunculkan sebuah tulisan Hello World seperti ini. Jadi kita bisa langsung mulai aja coding di sini ya teman-teman, di sebelah sini. Nah, ini teman-teman boleh ikuti aja. Mudah-mudahan udah siap semua ya. Kita ketikkan print seperti ini. Lalu kita tuliskan kurung buka dan kurung tutup seperti itu. Lalu kita berikan quote seperti itu ya. Quotes-nya boleh 1, boleh pun juga 2, sama aja sebetulnya. Lalu kita ketikkan, misalnya kalau saya ini akan menuliskan hello world. Teman-teman boleh menuliskan kata-kata yang lain. Boleh kreasi sendiri ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan memunculkan tulisan hello world di sini. Akan memprint sebuah tulisan dengan bunyi hello world. Atau mungkin kata-kata lain sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Lalu setelah itu bisa langsung klik di sini. Jadi kita akan klik untuk menjalankan kode programnya. Dan tentu kalau misalnya ada yang ingin pakai yang lain, misalnya pakai IDE, yang lain mungkin boleh ya, kalau misalnya ada yang mungkin sudah mulai mengerti ya, atau memang sudah biasa menggunakan Python di IDE dengan cara run-nya tersendiri gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau di Google Colab, nanti hasilnya akan langsung muncul di bawah kodenya seperti ini. Hello World. Nah, dengan seperti ini, maka teman-teman berhasil menjalankan kode yang paling sederhana, yaitu adalah menampilkan sebuah tulisan dengan bunyi hello world seperti ini. Tentu ya teman-teman bisa dicoba diganti misalnya testing seperti ini. Atau aku siswa sekolah menengah atas misalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa dicoba diganti-ganti supaya teman-teman bisa mengerti, oh ini print ini adalah sebuah fungsi sebetulnya ya, fungsi global yang nanti apa itu fungsi global teman-teman bisa pelajari nanti di pertemuan yang selanjutnya. Jadi ini adalah print untuk memunculkan sebuah tulisan yang mana menggunakan print ini, fungsi print ini, nantinya kita juga akan gunakan untuk memunculkan misalnya data-data yang sudah kita olah, atau memastikan data-data yang kita olah ini apakah sudah tepat atau tidak, begitu. Teman-teman akan banyak menjumpai
print ini sebagai salah satu metode atau fungsi yang paling dasar banget untuk bisa memunculkan sebuah output, ya. Nanti output kita pelajari juga itu apa. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman juga sebetulnya bisa menampilkan angka seperti ini. Menampilkan sebuah angka, atau angka dalam bentuk desimal misalnya seperti ini. Teman-teman bisa. Namun, teman-teman tidak bisa menampilkan tulisan bercampur dengan angka. Misalnya mulai dan nanti akan memberikan error seperti ini. Yang mana nanti error ini kenapa nanti akan kita pelajari juga ya. Jadi teman-teman hanya bisa menampilkan dengan tipe data yang sama. Nah, nanti ada juga materi untuk tipe data. Tapi yang jelas teman-teman hanya bisa menampilkan dengan satu jenis data atau tipe data yang sama. Misalnya hanya sekedar seperti ini saja, hanya sekedar menampilkan teks saja gitu, seperti ini. Atau menampilkan angka saja, misalnya kita ingin menampilkan penjumlahan 4 tambah 2 gitu, seperti itu. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Begitu. Adapun juga misalnya namanya jenis data Boolean. Nanti teman-teman bisa memunculkan jenis data Boolean seperti ini. Print false atau print true. Nanti akan dipelajari juga untuk tipe data Boolean ini. Tapi yang jelas itu adalah fungsi yang paling dasar nih, yang nanti ke depannya juga teman-teman bahkan hingga sampai nanti mulai masuk ke materi Hello World bersama dengan Pak Aditya, nanti mulai masuk ke materi machine learning, teman-teman akan banyak menjumpai fungsi print ini untuk bisa memunculkan data yang teman-teman inginkan atau bahkan memunculkan output final dari hasil operasi yang teman-teman kode dengan menggunakan Python nantinya. Seperti itu. Nah, kita lanjut langsung ya. Pelan-pelan aja, santai aja. Lanjut ke yang selanjutnya. Di sini kita akan mengenal yang namanya variabel. Nah, variabel ini sebetulnya mirip banget dengan variabel-variabel yang mungkin teman-teman udah tahu di matematika gitu ya, di fisika dan lain-lain. Jadi variabel ini intinya ya adalah untuk menyimpan sebuah data, menyimpan sebuah nilai gitu pada variabel tersebut. Di mana data-data atau nilai-nilai yang disimpan itu bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk numerik, dalam bentuk angka, atau dalam bentuk teks gitu, atau mungkin dikenal sebagai string. Ataupun dalam bentuk di sini bisa dikenal sebagai list kalau di Python atau array gitu ya, kalau misalnya pada bahasa pemrograman kebanyakan. Seperti itu. Jadi intinya variabel ini untuk menyimpan sebuah data. Nah, dengan rules di sini pertama kita tuliskan dulu nama variabelnya, lalu sama dengan, lalu kita isikan nilainya apa. Nilainya seperti apa gitu. Numerikah atau tekskah, stringkah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan di sini juga sebagai catatan juga ya, teman-teman, membuat variabel itu sifatnya itu adalah case sensitive. Jadi misalnya nih teman-teman ingin ingin memanggil sebuah variabel. Namun teman-teman salah menempatkan huruf yang awalnya yang harusnya itu misalnya hurufnya itu besar gitu. Tapi ketika di print teman-teman manggilnya justru malah hurufnya itu kecil, maka itu akan jadi masalah, akan tidak terbaca. Jadi variabel pada Python sifatnya case sensitive. Nanti kita akan coba juga bagaimana case sensitive itu. Terus variabel juga nggak boleh memiliki spasi seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa mengganti spasinya dengan underscore ataupun juga mungkin ada tanda baca lain gitu ya. Tapi pada umumnya sih underscore. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sebuah variabel dan menampilkannya pada fungsi print ini. Misalnya begini. Kita akan membuat variabel, nggak perlu pakai variabel. Kita akan membuat variabel yang namanya adalah misalnya kalau saya ingin membuat namanya mobil. Teman-teman boleh ikutin dulu.
Di sini saya ingin memasukkan sebuah teks yang isinya adalah nama mobil. Misalnya, saya ingin memasukkan nama mobil Toyota deh, misalnya Toyota. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah berhasil mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama mobil dan isi teksnya ini adalah Toyota. Sehingga variabel mobil ini bernilai teks yang berbunyi Toyota, seperti ini ya. Nah, lalu setelah kita berhasil membuat variabel ini, menamakannya sebagai mobil, sama dengan lalu isinya ini adalah nilai dengan teks namanya atau bunyinya adalah Toyota, maka kita bisa langsung coba untuk memprint variabel mobil itu dengan cara seperti ini. Tidak perlu pakai kutip, tidak perlu pakai apapun ya, cukup mobil saja seperti ini. Nah, sekarang kita coba print, dan hasilnya bisa dilihat. Yang dimunculkan adalah Toyota, sesuai dengan nilai yang ada di sini. Seperti itu. Teman-teman boleh kreasikan juga sekarang, bisa diganti-ganti. Misalnya teman-teman pengen bikin variabel namanya negara gitu, seperti ini misalnya. Lalu ingin menamai negaranya sebagai misalnya Jepang, seperti ini. Nah, lalu dimunculkan seperti ini, maka akan muncul Jepang. Nah, seperti ini. Yang belum di-mute dulu ya. Seperti ini. Kita juga bisa menempatkan misalnya dalam bentuk tipe data yang lain. Misalnya adalah numerik atau angka atau integer ya. Kalau dalam bahasa pemrograman itu disebutnya sebagai integer. Angka 45. Lalu kita tampilkan di sini, di print, maka akan berhasil muncul di sini hasilnya adalah 45. Seperti itu. Atau kita ingin membuat sebuah variabel yang mana nilainya ini adalah hasil dari sebuah operasi matematika. Misalnya operasi pertambahan. Katakanlah 105 ditambah, ini saya ngarang aja ya, 210 gitu, seperti itu. Lalu kita coba tampilkan, kita coba ganti nama variabel jadi angka ya, seperti ini. Nah, kita coba tampilkan, maka hasilnya ini harusnya adalah hasil dari pertambahan antara 105 ditambah 210. Begitu. Jadi isi dari angka ini, variabel angka ini adalah hasil dari pertambahan ini. Nah, kita coba di print, dan hasilnya tepat ya, 315. Begitu. Jadi itu adalah bagaimana kita bisa membuat variabel. Kita bisa membuat variabel. Tentunya lebih dari satu juga bisa ya. Misalnya kita ingin membuat variabel lain, namanya katakanlah siswa, terus kita sebut aja namanya Tony, itu misalnya seperti itu. Atau kita ingin membuat variabel dalam bentuk ada yang namanya list. Misalnya daftar guru. Kita buat nilainya seperti ini, misalnya Rani, Indah misalnya. Nah, seperti ini. Jadi, variabel ini bisa diisikan dengan berbagai macam tipe data yang ada yang dimengerti oleh Python ya. Seperti misalnya ini, list disebutnya ya. Ini teks disebutnya atau string. Dan ini adalah integer, yang mana merupakan hasil dari pertambahan antara 210 dan juga 105. Gitu ya. Kita coba munculkan misalnya untuk variabel siswa. Kita munculkan variabel siswa. Maka akan muncul Tony di sini. Atau kita ingin memunculkan daftar guru di sini. Kita coba munculkan daftar guru ya. Maka akan muncul
sebuah list ya, atau array di sini kita bisa sebut sebagai array juga, yang isinya ini adalah Rani, Indah, dan juga Sally. Seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana kita bisa mengenal variabel dalam Python ya. Di mana variabel ini fungsinya sama dengan yang teman-teman pastinya ingat ya di matematika, yaitu adalah untuk menyimpan nilai ya begitu ya, menyimpan nilai atau ya menjadi sebagai semacam seperti penyebut begitulah. Jadi penyebut untuk bisa lebih mengenal sebuah nilai begitu. Teman-teman akan banyak membuat variabel-variabel tertentu nantinya karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan untuk itu tentunya nanti. Jadi begitu cara untuk membuat variabel. Pak, kan saudara ada 3 itu ya, terus ngambil data. Nah, benar nih, coba Rasyad Razikin Zulkarnain. Apa namanya? Ini saya nggak bisa baca. Ya, benar. Benar. Benar seperti itu. Gitu. Wah ini udah ada yang ini ya, udah ada yang mengerti ya. Nah, ini udah ada yang mengerti. Enggak lah. Kagak. Oke, coba bagaimana? Nanti kita belajarnya pakai sebelum sampai sekarang. Pada pertemuan ini juga sepertinya belum. Oke. Jadi Mungkin begitu ya. bisa dilanjut saja dulu untuk pertanyaannya, nanti aja belakangan kalau gitu. Iya, Bu, siap. Oke, jadi sekarang kita mulai masuk ke materi yang selanjutnya. Yaitu adalah if-else condition. Jadi sebetulnya kondisi itu kan ada berbagai macam ya. Sebetulnya kalau teman-teman pernah menggunakan ada switch case seperti itu. Namun kita akan menggunakan if-else. Yang ini kalau menurut saya sih yang paling umum gitu ya, terutama untuk anak-anak SMK begitu. Nah, kita akan coba untuk masuk ke pengkondisian if-else. Jadi seperti apa sih kondisi if-else itu? Nih, teman-teman bisa ikuti dulu ya. Misalnya, kita akan membuat sebuah variabel namanya daftar peserta gitu ya. Di variabel tersebut kita coba berikan sebuah angka random. Kita akarang aja misalnya katakanlah 145 begitu kalau saya mau memberikan angka yang acak. Nah, setelah itu kita coba berikan atau kita coba buat sebuah terminal kondisi dengan menggunakan if begitu. Kita coba dulu ya. Oke, di sini kita coba dulu. Misalnya apa ya kondisinya? Misalnya katakanlah daftar peserta itu lebih kecil daripada 200. Itu tak mute. Ini sepertinya ada yang masih unmute terus ya. Nah, kita lanjut. Jika misalnya daftar pesertanya itu adalah kurang dari 200, maka kita akan memunculkan sebuah tulisan, katakanlah peserta overload seperti ini. Nah, lalu jika daftar pesertanya itu tidak lebih dari 200, maka kita akan memunculkan sebuah tulisan peserta tidak overload. Oh, ini salah. Peserta tidak overload. Nah, ini terbalik ya. Harusnya seperti ini. Nah, begini. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin memberikan semacam tebakan ya, kira-kira yang akan muncul ini adalah peserta overload atau peserta tidak overload? Kira-kira.
Nah, benar. Jadi yang benar ini adalah di else, yaitu peserta tidak overload. Nah, benar ya. Kenapa? Karena daftar peserta bisa kita lihat isinya ini adalah 145. Namun ketika kita berikan kondisi di sini, kondisinya adalah jika daftar peserta itu lebih dari 200, maka akan memunculkan sebuah tulisan peserta overload. Namun jika tidak lebih dari 200, maka akan memunculkan tulisan peserta tidak overload, seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana cara kerja dari kondisi ya. Jadi kalau misalnya kita baca, kita coba terjemahkan dengan bahasa kita ya. Di sini kita punya sebuah variabel namanya daftar peserta, yang mana isinya adalah 145. Nah, lalu kita membuat sebuah terminal kondisi, di mana kita baca variabel ini, itu daftar peserta, yang mana tentu kita udah tahu ya, daftar peserta ini adalah 145, karena sudah kita deklarasikan menjadi sebuah variabel seperti ini. Daftar peserta ini adalah 145. Sehingga jika 145 itu lebih dari 200, maka peserta overload. Sehingga ya tentu enggak ya, 145 tidak lebih dari 200. Namun jika tidak, artinya jika tidak lebih dari 200, maka akan memunculkan sebuah tulisan peserta tidak overload. Nah, seperti itu. Sehingga maka hasilnya tentu saja peserta tidak overload. Karena yang dibaca adalah else-nya. Karena if yang pertama di sini tidak menggambarkan atau tidak sesuai dengan kondisi. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba menggunakan yang namanya else if ya, atau elif kalau di Python ini. Jika, saya coba contohkan ya, teman-teman bisa ikutin juga. Jika daftar peserta itu sama dengan 150 atau 145 saja ya. Maka akan memunculkan peserta pas seperti ini. Kalau kita berikan lagi else, jika tidak di antara keduanya, maka peserta tidak overload. Seperti ini. Nah, jika kita coba jalankan, maka di sini muncul peserta adalah pas. Mengapa demikian? Karena jika kita baca ya, seperti tadi, di sini tentunya kita udah baca ya, daftar peserta ini adalah 145, itu tidak mungkin lebih dari 200, maka tentu saja kita tidak akan mungkin memunculkan tulisan peserta overload di sini. Nah, sebelum else, kita menjumpai ada sebuah sintaks baru, sebuah kode baru. Yang mana ini adalah kode untuk menggambarkan kondisi lain, yaitu adalah elif. Atau kalau di bahasa pemrograman kebanyakan sebetulnya seringkali disebutnya sebagai else if ya, else if. Jadi seperti else ditambahkan if seperti ini. Namun kalau di Python lebih banyak dijumpai menggunakan elif seperti ini. Elif seperti ini. Nah, di sini kita membuat sebuah kondisi di mana kita mengambil daftar peserta. Apakah daftar pesertanya itu adalah sama dengan 145? Jika iya, maka tentu saja memunculkan peserta pas. Dan kita tahu bahwa daftar pesertanya ini adalah 145. Sehingga yang dimunculkan tentunya ya peserta pas seperti ini. Maka muncul peserta pas. Berbeda lagi jika kalau misalnya kita ganti value dari daftar peserta ya. Kita ganti
Kalau kita jalankan, maka justru yang akan tampil ini adalah peserta tidak overload. Seperti itu. Nah, sehingga kenapa demikian? Karena daftar pesertanya ini sudah melewati kondisi ini, di mana ketika dipastikan di kondisi ini, daftar peserta sama dengan 145 tentu hasilnya kan tidak, hasilnya kan salah. Maka dia akan memunculkan yang selain daripada kedua itu. Bahwa daftar peserta ini bukan lebih dari 200, yaitu kondisi yang ini ya. Dan daftar peserta bukan juga sama dengan 145. Maka selain daripada kedua itu, yang terakhir ini adalah print peserta tidak overload. Nah, maka akan tampil peserta tidak overload. Oh, ini kurang ini ya, kurang jelas ya. Oke, sebentar ya. Saya cepat-cepat diganti. Waktunya kurang. Saya coba ganti ya, sebentar. Bisa kami Zoom kok. Oh, bisa di Zoom? Oke, kalau gitu nggak perlu ya? Nggak perlu. Oke, terima kasih kalau gitu. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Di materi yang selanjutnya. Setelah masuk ke if else condition ya, kita coba masuk ke yang selanjutnya adalah for loop di sini. Nah, kita coba, sebetulnya ada banyak sekali ya, kita tuh bisa memvariasikan for loop ini. Namun kita akan coba ke for yang dasarnya saja. Kita akan coba untuk membuat sebuah variabel dengan datanya di sini adalah list ya, atau array mungkin kalau dikenal oleh kebanyakan bahasa pemrograman yang lain. Dan nanti kita akan membuat juga sebuah fungsi global namanya fungsi range ya. Nanti kita akan coba juga untuk menggunakan for dengan fungsi range itu. Oke, sekarang kita coba langsung. Ini mungkin kita diamkan dulu aja ya. Kita tambahkan ruang kode yang baru di sini. Di bawahnya saja ya. Nah, seperti itu. Dan kita coba membuat sebuah variabel, katakanlah variabelnya ini adalah siswa. Lalu kita coba ngarang aja deh namanya. Misalnya Sinta, Rani, Cindy, misalnya seperti ini. Nah, untuk membuat sebuah for loop atau for pengulangan, kita bisa ketikkan for di sini, lalu kita berikan sebuah huruf ya, apapun itu, misalnya katakanlah A di sini, atau X mungkin yang paling sering digunakan, atau misalnya saya ingin menggunakan B seperti ini. For B in siswa. Seperti ini. Maka, kita akan coba tampilkan tiap masing-masing dari B-nya. Nah, teman-teman bisa diikuti dulu ya, membuat sebuah variabel dengan isinya ini adalah sebuah list ya, daftar dari nama siswa, Sinta, Rani, dan juga Cindy. Dan setelah itu teman-teman bisa membuat terminal pengulangannya ya, for, terus kita berikan sebuah, aduh ini ketutupan, kita berikan sebuah huruf, misalnya saya memberikan huruf B, atau mungkin huruf apapun teman-teman boleh, lalu in siswa, atau nama variabel yang barusan kita deklarasikan, lalu kita print B seperti ini. Nah, begitu. Nah, sambil menunggu yang lain ya, kita coba bahas bagaimana sih for loop ini bisa bekerja. Jadi pertama, jika teman-teman lihat di yang pertama, di baris yang pertama ini ya, di yang ini, kita mendeklarasikan sebuah variabel yang
mana isinya ini adalah 3 data, karena kita membuatnya dalam bentuk list ya, 3 data teks yang mana isinya ini adalah masing-masing nama siswa, misalnya Sinta, Rani, dan juga Cindy di sini. Jadi kita sebetulnya punya 3 data yang dijadikan sebagai menjadi satu gitu ya dalam bentuk list, dan kita deklarasikan menjadi sebuah variabel siswa di sini. Nah, lalu kita buat sebuah terminal pengulangan for, kalau kita berikan sebuah penyebut ya. Di sini saya memberikan penyebut namanya B di sini ya, atau mungkin bisa apapun yang teman-teman inginkan. Lalu in dan siswa di sini. Jadi kita ambil siswa ini menjadi variabel apa yang akan kita ulangi di sini. Lalu kita print B. Jadi di tiap print B ini dia akan mengambil setiap isi dari siswa ini dan lalu akan di print satu per satu seperti ini. Print B, print B, print B. Print Sinta, print Rani, dan print Cindy. Sehingga hasilnya di sini muncul satu per satu Sinta, Rani, dan juga Cindy. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa diikutin dulu ya. Ini adalah contoh dari bagaimana kita membuat for loop ya menggunakan sebuah variabel yang isinya ini adalah list ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan for loop ya terminal pengulangan ini, namun di luar daripada sebuah variabel yang isinya ini adalah list seperti ini ya. Jadi kita akan mengenal saat ini yang namanya fungsi range. Seperti ini. Fungsi range. Yang mana di fungsi range ini kita bisa kasih misalnya angka sampai mana kita akan mengulangi form pengulangan ini, for B pengulangan ini. Jadi teman-teman menggunakan sebuah fungsi range seperti ini ya. Seperti ini. Kalau teman-teman print B-nya dibiarkan saja seperti ini, ataupun mungkin jika teman-teman menggunakan angka yang huruf yang lain, boleh. Dan nanti jika dieksekusi, seharusnya teman-teman akan mendapati angka hingga 12 itu berulang terus-menerus. Kita coba. Dan ini adalah hasilnya, dimulai dari 0 ya. Yang tadi banyak teman-teman yang lain bahas ya di room chat. Jadi ini akan dimulai dari indeks. Jadi setiap array atau setiap list seperti ini itu memiliki indeks, yang mana indeks ini akan dimulai dari 0. Jadi indeks 0, 1, 2, dan seterusnya hingga 11. Namun tentu jika dijumlahkan, sebetulnya jika dihitung benar-benar dari 1, ini sebetulnya memang sudah berjumlah 12 ya, 12 angka range seperti ini. Begitu. Jadi ini adalah bagaimana jika kita melakukan pengulangan dengan menggunakan range. Seperti itu. Nah, kita bisa juga memvariasikan. Misalnya, kita ingin memanggil siswa, namun kita ingin mengandalkan indeks yang kita ketahui. Begitu. Jadi kita coba panggil ya. Print, kita panggil siswa, lalu kita berikan di sini kurung siku, lalu kita berikan B di sini. Teman-teman bisa coba diikuti. Maka jika dieksekusi, hasilnya akan seperti ini. Sama seperti ketika kita menggunakan for B in siswa seperti tadi. Mengapa bisa seperti ini? Karena sebetulnya for ini sama saja dengan ketika kita itu menuliskan
Ini saya coba contohkan saja ya, teman-teman nggak perlu ikuti. Jadi for ini itu sama aja jika teman-teman menuliskan for print sebanyak 3 kali, misalnya seperti ini, yang mana tiap isi dari ini, kan kita isikan B ya, sebetulnya adalah indeks, yaitu mulai dari 0, lalu 1, dan yang terakhir ini adalah 2. Jadi sebetulnya sama saja. Kita menggunakan for ini, lalu mengulangi print dengan memberikan indeksnya di sini, B, dengan jika kita membuat print sebanyak 3 kali seperti ini. Nah, begitu. Jadi sebetulnya sama saja. Kenapa kita menggunakan for? Karena jika misalnya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ini sebelumnya ya, belum pernah coding sebelumnya atau programming sebelumnya, jika teman-teman ingin menampilkan misalnya tulisan-tulisan sebanyak 5 kali gitu misalnya, maka teman-teman akan mengulang terus-menerus printnya seperti ini. Testing, lalu teman-teman kopaskan seperti ini. Nah, nanti kan akan pertama dia tidak dinamis ya, karena sangat-sangat mungkin nantinya kita akan mengulangi data banyak 1000 data gitu misalnya. Maka itu akan sangat tidak dinamis gitu. Jadi nggak efisien lah begitu, dan akan sangat memakan tenaga juga, akan memakan waktu juga begitu. Teman-teman bisa aja menampilkan misalnya print Sinta, lalu di bawahnya print Rani, lalu di bawahnya print Cindy begitu. Tapi nantinya bagaimana jika seandainya teman-teman punya nama siswa yang lebih dari 3, misalnya sampai 1000 siswa? Nggak akan mungkin kan teman-teman diulangi terus-menerus gitu. Sebanyak 1000 kali kayak gitu. Nggak akan mungkin. Sehingga maka kita akan perlu menggunakan for loop ini supaya kita bisa melakukan pengulangan secara otomatis. Begitu. Jadi itu adalah for loop. Kita bisa menggunakan range ataupun langsung memanggil variabel yang kita ingin ulang. Seperti ini. Seperti barusan ya. Nah, begitu. Nah, karena kita waktunya nggak banyak ya, kita lanjut lagi aja ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang ketinggalan ya. Nah, di sini singkat kita akan coba untuk mengenal tipe data pada Python. Nah, sebetulnya untuk kedepannya, termasuk untuk machine learning, sebetulnya teman-teman nggak perlu menghafal semua tipe data ini. Namun yang paling penting adalah di sini kita punya tipe data namanya text di sini ya. Text atau bisa disebut sebagai str di sini. Jadi teks ini adalah tipe data yang mana dia memiliki kutip di antaranya ya, seperti misalnya yang tadi kita buat di sini. Ini adalah tipe data teks atau tipe data str atau string. Seperti itu. Nah, lalu yang ini, kita punya tipe data lain juga, yaitu adalah numerik. Numerik ini sesuai dengan namanya ya, yaitu adalah angka. Di mana di sini ada 3 jenis. Ada int atau integer, yang mana ini adalah angka yang bisa dibilang tanpa ada kompleksitas yang lain ya. Jadi angka yang benar-benar angka saja, misalnya 7, 10, 15, dan lain sebagainya. Float ini adalah angka yang memiliki desimal di belakangnya. Misalnya 4,5, 11,5, 11,7, dan lain-lain. Sehingga nanti teman-teman jangan salah ya kalau misalnya nanti ketika teman-teman ingin menampilkan sebuah angka, misalnya teman-teman menginputkan angka 11,5, namun yang ditampilkan ini akan menjadi 11 doang gitu. Nah, itu karena teman-teman menginputkannya tidak dalam bentuk float, sehingga akhirnya yang ditampilkan ini hanyalah angka depannya saja gitu, tidak menampilkan desimalnya. Nanti teman-teman akan mengalami itu. Lalu ada kompleks, ini adalah gabungan dari angka dan juga huruf. Nah, ini jarang digunakan apalagi untuk nanti ke depannya ya.
Nah, selanjutnya, teman-teman juga nanti akan mengenal yang namanya Boolean. Boolean ini hanya memiliki 2 nilai saja, teman-teman. Beda sama teks yang berbagai macam teks, testing, siswa, segala macam teks-teks yang kita inginkan gitu ya, akan ada banyak sekali gitu variannya. Terus numerik juga kan, angkanya ada berbagai macam lah, 100, 5, 1000, segala macam. Atau float-nya misalnya 4,5, 7,5, pokoknya ada banyak banget lah, nggak terhitung gitu. Kemungkinan-kemungkinan kita bisa menanamkan nilai ke situ. Namun kalau untuk Boolean kita hanya memiliki 2 tipe data, yaitu adalah true dan juga false. True, false, benar atau salah, begitu. Nah, ini kita balik sedikit ya ke codingan yang barusan. Nah, ini saya ingin bahas sedikit tentang terminal kondisi yang barusan kita lakukan ya. Bahwa sebetulnya di sini sangat-sangat erat kaitannya dengan true dan juga false. Kenapa? Karena begini teman-teman. Jika kita coba untuk membahas dengan dengan menerjemahkannya dengan tipe data Boolean tadi, ketika teman-teman melihat sistem ini, ketika membaca kondisi pertama ini ya, misalnya, daftar peserta lebih daripada 200, maka hasilnya kan adalah salah. Karena daftar peserta ini hasilnya, isinya adalah 150. Maka sebetulnya pada kondisi if pertama ini, sebetulnya dia itu adalah false. Seperti itu. Sehingga kenapa ini? Karena ketika dia sistem melihat ini itu salah, maka dia akan langsung menganggap ini false dan melewati itu. Lalu yang kedua ini, if daftar peserta ini sama dengan 145, false juga karena daftar peserta ini adalah 150. Maka otomatis tidak ada yang benar, maka otomatis akan dialihkan ke else di sini. Sehingga apapun selain daripada semua itu yang akan dianggap sebagai true. Yaitu adalah peserta tidak overload di sini. Berbeda jika kita misalnya mengubah kembali menjadi 145. Seperti ini, kita hapus dulu. Maka peserta pas. Mengapa demikian? Karena ketika dicek, kondisi yang pertama tetap false, karena tidak mungkin 145 itu lebih daripada 200. Namun ketika masuk ke kondisi yang kedua, kita bisa lihat bahwa daftar peserta memang 145, seperti ini. Sehingga yang akan dihasilkan sebetulnya, meskipun tidak terlihat gitu ya, itu adalah true. Maka di sini kelihatan jelas bahwa Boolean ini sebetulnya untuk menentukan dari sebuah kondisi itu ada dari sebuah nilai itu, misalnya bentuknya adalah hasilnya adalah true atau false. Jika kita membuat sebuah kondisi, misalnya mungkin ada kondisi yang lebih rumit daripada ini, kita akan menemukan penggunaan Boolean ini sangat erat sekali gitu untuk menentukan apakah daftar pesertanya ini adalah lebih dari 200 atau tidak, dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi begitu sebetulnya tipe Boolean dan juga numerik dan juga teks yang tadi. Kalau untuk Boolean memang, kita balik lagi ke materi ya. Kalau untuk Boolean mungkin sekarang masih belum kerasa banget ya. Pastinya masih belum kerasa banget penggunaannya gitu. True dan false dengan menggunakan Boolean. Tapi untuk nanti kelak, mungkin juga nanti di pertemuan selanjutnya juga mungkin kita akan banyak mengenal atau menggunakan Boolean ini. Seperti itu, selain daripada teks dan juga numerik. Nah, ini di sini juga kita sempat menggunakan tadi ya, ada range dan juga ada list. Yang ini adalah bagian dari sequence. Atau bisa dibilang sebagai daftar atau array dan lain sebagainya ya, teman-teman bisa mengartikan seperti itu. Sedangkan sisanya di sini teman-teman bisa mengenal saja, namun sebetulnya kita nggak akan banyak menggunakan sebetulnya untuk set dan juga mapping ini gitu. Seperti itu. Jadi itu adalah singkat dari tipe data pada Python. Begitu. Kalau teman-teman masih penasaran nih, sebetulnya saya kalau misalnya di materi yang saya bagikan di Google Drive yang bagusan, saya sempat
menyertakan semacam referensi begitu. Teman-teman bisa pelajari lebih jauh di situ juga sebetulnya. Ya teman-teman masih pengen lebih tahu sebetulnya bagaimana sekuensi itu, set dan juga mapping. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya ke input dan output operasi. Mungkin di sini kita akan lebih banyak menggunakan atau mencoba input ya, karena output itu sebetulnya selama ini sudah kita lakukan, yaitu adalah ketika memprint begitu. Jadi kita langsung masuk aja ke yang pertama. Nah, teman-teman bisa langsung siap-siap untuk mulai coding lagi ya. Jadi pertama kita akan membuat sebuah input yang sederhana seperti ini. Kita akan coba untuk membuat input dengan memasukkan nama misalnya di sini, lalu kita akan langsung memunculkan hasil dari inputan kita. Nah, tujuan input ini sebetulnya supaya kita bisa menentukan secara lebih dinamis lagi nilai dari sesuatu atau nilai dari sebuah variabel. Nah, kita akan coba ya. Kita akan buka lagi aja yang baru ya. Teman-teman jika misalnya ingin mengganti yang sebelumnya nggak apa-apa. Saya akan buka yang baru aja. Di sini. Nah, kita coba untuk membuat sebuah input. Misalnya kita akan menginput ke sebuah variabel. Sebut saja variabelnya ini adalah variabel data. Di sini. Lalu sama dengan, lalu kita akan menggunakan fungsi namanya input. Seperti ini. Buka kurung tutup, jangan lupa, dan kita akan memberikan semacam label untuk meminta kepada kita gitu sebagai user, kita ingin menginputkan data dalam bentuk apa, seperti itu. Misalnya saya minta untuk menginputkan umur, seperti ini. Masukkan umur. Begitu. Nah, lalu saya akan coba untuk langsung menampilkan umur yang nantinya sudah diinput data seperti ini ya. Nah, lalu kita coba. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan sebuah umur ya. Misalnya 15 seperti ini. Maka di sini kita akan berhasil memunculkan umur 15 seperti itu. Atau kita misalnya ingin memasukkan nama. Lalu kita ingin membuat semacam introduction gitulah di printnya begitu. Misalnya nama saya adalah data, yang mana nanti isinya ini adalah nama yang kita isikan. Nah, kita coba lagi. Masukkan nama. Misalnya saya adalah Fikar. Nama saya adalah Fikar. Seperti itu. Jadi input ini adalah untuk kita bisa menginputkan secara dinamis nilai-nilai yang ingin kita masukkan begitu. Yang bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk huruf, dan lain sebagainya. Lalu kita printkan di sini isinya untuk membuktikan bahwa di sini inputnya sudah berhasil. Saya awalnya memasukkan kata Fikar, dan di sini saya berhasil memunculkan nama saya adalah Fikar. Seperti itu. Nah, teman-teman, sebentar boleh diikutin dulu ya. Bagaimana kita memasukkan input datanya, masukkan namanya, lalu saya di sini memunculkan langsung nama saya dengan mengincludekan atau menyertakan variabel ini yang merupakan hasil dari input barusan, sehingga memunculkan nama saya adalah Fikar. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk input yang lebih kompleks lagi. Di sini. Misalnya kita akan coba untuk menginputkan umur, lalu kita memastikan apakah umur tersebut lebih dari kurang dari 10 atau tidak begitu. Misalnya di sini saya akan membuat inputan untuk memastikan apakah kita udah boleh vaksin atau belum. Seperti itu. Di sini saya akan membuat sebuah variabel baru namanya variabel umur. Lalu saya akan meminta untuk memasukkan umur di sini. Dan juga selanjutnya saya akan membuat sebuah kondisi seperti yang di atas ini ya. Saya akan membuat sebuah kondisi
untuk memastikan apakah umur tersebut itu lebih daripada 10 atau tidak. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita tentukan jika umur tersebut lebih dari 10, maka akan memunculkan sebuah tulisan sudah boleh divaksin seperti ini. Jadi kita ibaratkan bahwa umur vaksin itu paling maksimal itu adalah lebih dari 10 tahun, mulai dari 11 tahun begitu ya. Paling minimal gitu, maaf. Nah, lalu kita juga akan membuat pertanda jika ternyata umurnya itu tidak lebih dari 10. Itu pada else ini ya. Oh, silakan di-unmute lagi, Mas Fikri. Oke, Bu. Jadi pertama kita akan memulai dulu dengan membuat variabel seperti ini, yaitu variabel umur ya. Lalu kita membuat input seperti ini, lalu memberikan labelnya, masukkan umur. Nah, lalu kita membuat terminal kondisi di sini. Bahwa jika umur yang kita masukkan itu nantinya lebih dari 10, maka akan memunculkan sebuah tulisan sudah boleh divaksin seperti ini. Namun jika ternyata tidak, jika else atau tidak lebih dari 10, maka akan memunculkan sebuah tulisan belum boleh divaksin. Begitu. Sekarang kita coba. Kita akan masukkan umur kita. Misalnya saya ingin memasukkan umur 12. Maka hasilnya, oh ini ada error nih. Jika umur, nah ini ada yang salah. Nah ini teman-teman, mungkin ini akan ada yang ingin saya perkenalkan juga ya, yaitu adalah sebuah fungsi, yaitu fungsi integer. Kita coba ini dulu ya, supaya nggak error. Nah begini. Jadi fungsi integer yang barusan ini adalah fungsi di mana kita menentukan apakah sebuah nilai itu harus berbentuk integer atau tidak begitu. Karena ketika tadi kita inputkan umur kita, ini sebetulnya ketika pertama kali didapatkan oleh sang sistem, maka yang dia dapatkan ini adalah nilai dalam bentuk string atau teks. Sehingga pada Python, rule-nya adalah kita tidak bisa membandingkan string dengan integer atau teks dengan angka begitu. Jadi barusan saya ini seperti membandingkan 12 dengan 10. Yang mana itu tidak bisa dilakukan jika ada di Python. Sehingga saya harus mengkonversi terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi integer seperti ini begitu ya. Nah, teman-teman boleh diikutin dulu ya. Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi seputar fungsi-fungsi global ini nantinya di pertemuan yang kedua nanti, di bagian fungsi dan juga metode. Nah, teman-teman bisa dicoba lagi, misalnya memasukkan umur seperti ini. 23, lalu enter, dan hasilnya tentunya sudah boleh divaksin. Karena di sini jelas sekali umur 23 ini yang tadi kita inputkan memang lebih daripada 10. Namun jika kita memberikan umur kurang dari 10 atau kurang dari 11 ya, karena di sini kan benar-benar kurang dari 10. Misalnya kita berikan umur 7 di mana jelas itu kurang dari 10. Maka hasilnya adalah belum boleh divaksin. Karena umur yang tadi kita berikan, integer umur ini, itu kurang dari 10 atau tidak lebih dari 10 atau tidak lebih dari 10. Sehingga hasilnya bukannya sudah boleh divaksin, melainkan belum boleh divaksin. Begitu. Atau kita juga bisa menambahkan misalnya elif seperti tadi. Elif integer umur ya, kita berikan integer dulu.
itu sama dengan 9, maka yang akan ditampilkan adalah bisa dipertimbangkan seperti ini misalnya. Lalu kita bagikan else lagi. Print tidak boleh divaksin seperti ini. Maaf Mas, kalau untuk 10 pas bagaimana? Untuk 10 pas, nah untuk 10 pas ini akan dianggap tidak boleh, Bu. Tidak boleh divaksin karena kita menggunakan lebih dari doang gitu. Kecuali kalau kita membagikan lebih dari sama dengan, maka 10 pas itu masih diperbolehkan seperti itu. Kita coba ya sekarang. 10 pas misalnya. Maka dia termasuk sudah boleh divaksin. Namun jika kita hapus tadi sama dengannya 10, maka dianggap tidak boleh divaksin. Karena yang diperbolehkan itu adalah lebih dari 10, maka akan dimulai dari 11. Seperti itu. Jadi begitu kalau tadi yang jika 10 pas. Nah, kita balik lagi. Sekarang jika kita memberikan umurnya itu 7 gitu misalnya, di mana 7 ini jelas kurang dari sama dengan 10. Maka hasilnya tentu tidak boleh divaksin. Namun jika kita memberikan 9 yang mana memang masih kurang dari 10 juga, maka hasilnya bisa dipertimbangkan seperti itu. Jadi itu adalah contoh bagaimana ketika kita ingin melakukan input, lalu kita menampilkan output-nya dengan menggunakan print begitu. Jadi kita melakukan input tadi di sini, lalu kita masukkan kepada sebuah variabel, yaitu variabel umur gitu ya contohnya. Lalu kita masukkan kepada terminal kondisi. Pertama kita konversi dulu menjadi sebuah integer di sini. Lalu nanti kita tentukan apakah integer umur ini lebih dari sama dengan 10. Jika iya, maka sudah boleh divaksin. Hasilnya ini adalah true jika memang iya lebih dari 10. Namun jika tidak, tentu hasilnya adalah false begitu ya. Lalu di sini kita membuat sebuah kondisi lagi. If integer umur ini sama dengan 9. Jadi 9 ini memang kurang dari 10, namun jika pas banget 9, maka bisa dipertimbangkan. Jadi kita khususkan jika untuk yang umurnya 9 tahun, masih bisa dipertimbangkan untuk apakah boleh atau tidak divaksinnya. Namun jika tidak di antara keduanya, jika kurang dari 10 iya, dan juga bukan dari 9, maka tentu hasilnya adalah tidak boleh divaksin. Karena di sini kita tahu jelas banget bahwa hasilnya pasti 8, mulai dari 8 ke bawah gitu ya. Kurang dari sama dengan 8. Seperti itu. Jadi situ kita mulai situ kita mulai mengenal tentang input, bagaimana kita memasukkan ke variabel, lalu kita coba mengujinya dengan terminal kondisi seperti ini, lalu kita coba munculkan dengan menggunakan print gitu ya. Nah, input dan output ini, misalnya untuk input ya, ini saya ingin berbagi sedikit. Inputnya tentunya mungkin hasilnya, mungkin caranya bakal sama seperti ini, kita memasukkan data seperti ini. Namun kadangkala input itu bisa lebih kompleks lagi, seperti misalnya untuk menginputkan dan ditampilkan menjadi sebuah outputnya itu nggak cuma sekedar memunculkan hasil dari input tersebut. Jadi nggak cuma sekedar misalnya jika kita ini di komen semua, nggak cuma sekedar memunculkan seperti ini saja. Misalnya 15 begitu ya. Nah, nggak cuma sekedar seperti itu, melainkan kita juga nanti akan menginput data-data yang ada, yang mana nanti akan ditampilkan dalam bentuk yang lebih kompleks, misalnya dalam bentuk grafik misalnya. Jadi kita akan menginput lebih dari satu nilai doang begitu, dengan menggunakan for loop nantinya. Atau dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk tabel apapun gitu. Jadi kita bisa menampilkan outputnya itu dengan berbagai macam begitu. Namun print ini adalah bentuk dari output atau menampilkan nilai yang kita inginkan yang paling simple.
begitu, yang akan nanti juga teman-teman juga pasti akan selalu menjumpai begitu menggunakan print seperti ini. Nah, begitu. Nah, sampai sini, jika ada yang pengen ditanyain nih, ini ada sebetulnya bentar banget lagi sebetulnya, udah 15.07. Nah, di sini kalau Faiza ada nggak ya? Iya, gimana Kak? Nah, oke, ini aja sih, mau coba apakah mungkin ada teman-teman yang lain yang pengen bertanya, mungkin bisa Oh dibantu iya, dijawab oleh Faiza nih. apakah ada pertanyaan? Kalau ada, nanti bisa saya bantu jawab. Ya, silakan yang mau bertanya. Mau tanya, Pak. Iya, silakan Pak. Eh, eh, Gini, untuk yang for saya masih belum bisa. For. Yang bagaimana Pak? Suaranya masih kurang jelas, Pak. Untuk fungsi looping bisa diulangi lagi. Iya, untuk fungsi looping itu kita ada conditionnya untuk batasnya. Jadi misal for is sama dengan 9 print number ya. Jadi nanti nanti akan ada fungsi looping itu akan diulang sampai misal 9 kali gitu. Jadi misal akan ke print number dari 1 sampai 9 seperti itu Pak kalau looping. Jadi intinya pengulangan yang ada batasannya. Batasannya kita set dulu di awal for itu. Apakah sudah cukup jelas, Pak? Ya mau tahu saya KKSI, kayak KKSI. Oh iya. Ya sekian, terima kasih. Oh iya, terima kasih Kak. Yang lain silakan. Ya, saya boleh bertanya, Mas Fikar. Bisa saya bantu jawab, Kak? Oke, Mbak Faiza. Kalau misalnya itu kan ada ini umur ya. Iya. Coba itu tolong di atas ini. Yang umur yang boleh vaksin itu. Nah, itu kan kita mainnya masih di batasan tahun ya. Kalau misalnya saya ingin menambahkan bulan. Misalnya 10 tahun 2 bulan gitu. Itu bagaimana, Mbak? Logikanya Itu coba. sepertinya kalau bulan itu ya Pak kurang efisien. Sebanding kalau bulan tuh kita pakai di round aja numbernya. Jadi misalkan kalau 6 bulan itu kan dihitung setengah tahun ya, jadi 10,5. Jadi angkanya tersebut itu didekatkan aja misalnya jadi 11 atau 10. Jadi kalau misalnya kita pakai bulan itu variabelnya jadi terlalu banyak, jadi susah menghitungnya Pak. Gitu. Tapi pada prinsipnya bisa kan ya ditambah bulan itu. Bisa Pak, tapi jadinya tidak efisien saja. Kan kita mencari kode yang efisien. Oke, baik. Thank you. Iya Pak. Terima kasih. Dari siswa mungkin, tadi beberapa banyak dari Bapak Guru, mungkin dari siswanya silakan. Ada lagi? Maaf, saya ingin bertanya Pak dan Bu. Ya silakan Pak. Maaf, tadi saya untuk yang looping itu kurang jelas. Boleh dijelaskan lagi? Oke, Mas Fikri boleh ke kode loopingnya tadi? Oke, sebentar. Kita coba jelaskan lagi ya. Kita coba ulangi. Nih, kalau untuk looping ya. Pertama di sini, kalau ini mungkin udah tahu ya teman-teman tentang siswa dengan diisikan value atau nilai yang berbentuk list seperti ini. Nah, kita coba jalankan dulu ya. Maka hasilnya akan memunculkan tiap nilai yang dimiliki pada list yang ada pada ini ya. Jadi begini untuk looping itu. Ketika kita menggunakan for, B ini sebagai penyebut ya, pada variabel siswa. Maka kita akan mengulang berapa banyak item yang ada pada list ini.
Di sini kita tahu bahwa di sini itemnya ada sekitar 3 ya. Yang tentunya kalau misalnya kita bicara dengan indeks, diawali dengan indeks 0, 1, dan juga 2 seperti ini. Nah, jika kita menggunakan for B in siswa ini sebetulnya sama seperti konsep mapping. Kita sederhananya mengambil di tiap item ini secara berurutan dan kita memunculkan di sini print seperti ini. Jadi sebetulnya sama halnya ketika kita memunculkan Sinta, lalu kita memunculkan Rani, dan juga memunculkan Cindy. Jadi sebetulnya sama halnya seperti ini. Nah, ini juga kita hapus, kita komen dulu loopingnya ya. Nah, sebetulnya sama aja kayak gini, di mana di sini kita memunculkan tiga-tiganya sekaligus gitu ya. Jadi kita baca pertama untuk ininya, untuk berapa banyak item yang ada di dalam list ini, sini ada 3, 1, 2, 3. Maka dia akan mengulang sebanyak 3 kali. For B in siswa. Ada 3 kali pengulangan. Otomatis print ini, yang ada di sini ya, itu akan mengulang sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah item yang ada di sini. Lalu B ini sebagai penyebut akan menjadi akan menjadi penyebut dari tiap item ini. Maka otomatis B pada pengulangan yang pertama akan menjadi Sinta sebagai nilai pada indeks yang pertama. Terus B pada pengulangan yang kedua akan menjadi Rani. Dan C pada pengulangan yang ketiga akan menjadi Cindy seperti itu. Sehingga print pertama Sinta, print kedua Rani, print ketiga Cindy begitu. Dan print sudah sampai 3 doang karena memang sistem sudah membaca ketika kita arahkan kepada in siswa di sini, dia akan membaca, oh di sini ternyata itemnya udah ada 3 nih. Nah, maka dia akan mengulang sebanyak 3 kali saja, seperti itu. Nah, ada lagi yang tadi, yang barusan nih. Ini dikit aja ya, misalnya yang range seperti ini. Nah, range ini, kita seperti menentukan berapa banyak pengulangan itu akan dilakukan dengan menggunakan range ini, di mana penyebutnya ini akan membaca sebuah nilai yang akan dimulai dari indeks 0 hingga kepada indeks 5 seperti itu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan udah ada 6 nilai ya. Nah, kalau range itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita munculkan range, maka hasilnya akan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Karena artinya range ini dia akan mengenerate atau memunculkan nilai dalam bentuk array atau list yang akan dimulai dari 0 secara berurutan 0, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, itu untuk range. Jadi itu perbedaannya. Kalau misalnya langsung kepada siswa, maka dia akan membaca sesuai dengan apa yang ada di sini. Namun jika range, maka layaknya kita tuh seperti ini. Seperti membaca mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti kita ini mengenerate sebanyak 6 item dimulai dari indeks paling 0 yang isinya itu adalah angka semua seperti ini. Nah, begitu. Boleh Faiza dilanjutkan? Iya, terima kasih Kak Fikir penjelasannya. Apa sudah cukup jelas? Boleh nanya satu lagi, Mbak? Iya, boleh Pak. Ya, mohon maaf ya, saya Iya, nanya nggak mulu. apa-apa. Mbak, itu kan nama siswanya itu kan Sinta, Rani, Cindy ya. Kalau misalnya Iya. aku pengen ngeloop, tapi dia akan tersusun secara abjad, itu bisa tidak, Mbak? Oh, bisa Pak. Jadi nanti pakai method yang namanya sort. Jadi list itu misalnya ada siswa terus dikasih titik ya, siswa.sort. Habis nanti akan di-sort dari alfabet itu Pak. Misalkan ada Andi sama Budi. Nanti pasti yang dimulai itu kan pertama itu Andi. Misalnya dia dari mulai alfabet A seperti itu Pak. Oh gitu, bisa di-sort ya. Iya, jadi langsung bisa. tersusun abjad ya, alfabet ya. Iya Pak, betul. Oke. Mungkin bisa langsung dicontohkan Mas Fikri? Iya, boleh. Bapak boleh. lebih jelas ya. Iya, boleh. Oh, ini belum ini sebentar. Saya coba ya. Oh, sebentar. Perbedaan siswa sort. Saya agak lupa nih.
naruh shortnya di sebelah mana? Faiza bisa bantu? Oh iya, sebentar ya, Bu. Siswa sort. Misalnya coba seperti ini. Iya, itu siswa sort, Mas. Ya, benar ya. Nah, seperti ini. Ini karena saya kebanyakan pakai bahasa yang lain soalnya. Ya, terima Nah, ini kasih. seperti Mas. ini. Terima kasih. Ya, Ya, seperti terima ini, Pak. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Sama-sama. Ya, mungkin sudah waktunya sudah Iya, Bu, ya. habis Sudah ya 15 Mas menit. Fikri. Iya, Bu. Semuanya masih semangat nih, Bapak Ibu guru sudah semangat. Malah yang lebih semangat gurunya nih dibanding siswanya nih. Siswanya belum ada yang nanya. Iya. Antusias ya Pak, kita semua sambil belajar gitu, Ya, sambil alhamdulillah, sharing Bu. gitu. Jadi walaupun sedikit misalnya hanya cuma tahu cara menggunakan keyboard, cara menggunakan mouse, itu aja udah cukup ilmunya bagi kita, dan kita akan terus semangat belajar ke program yang berikutnya ya Pak ya. Ya, Dari insya Allah. Mas Fikri. Iya. Iya, Bu. Ya, baik, mungkin bisa ditutup dari Faiza, bisa bantu tutup, Nah, silakan. Iya, bisa Bu. Dari Terima Mas Fikri kasih. dulu ya, silakan. Oke. Ini tidak ada absen. Untuk apa nanti akan saya share di grup WhatsApp atau Telegram ya Pak ya, bukan di sini. Baik, terima kasih. Oke, akan saya tutup untuk sesi hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah join meeting untuk kali ini. Semoga bisa tetap ikut meeting selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga tetap jaga kesehatan dan kondisi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.